bersama, pintar bersama, sukses bersama. Teman-teman, kali ini kita belajar lagi di ruang belajar kita ya. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, kali ini materi kita yaitu cara mudah merubah pecahan ke berbagai bentuk. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di sebelumnya kita belajar cara merubah pecahan ke berbagai bentuk, langkah-langkahnya seperti apa. Namun pada video kali ini akan diajarkan trik bagaimana caranya kita bisa mudah mengingat polanya, pola merubah pecahan ke berbagai bentuk. Nah, bagaimanakah caranya? Yuk, mari kita lihat video berikut ini. Dan jangan lupa teman-teman siapkan alat tulis agar teman-teman dapat mengulang kembali materi yang sudah dipelajari. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, bagaimana merubah kepecahan biasa. Jadi, merubah kepecahan biasa ini menjadi modal untuk kita agar bisa merubah berbagai bentuk pecahan yang lainnya. Kita pahami dulu bagaimana cara merubah kepecahan biasa ya. Misalnya di sini ada persen, ada pecahan desimal, dan ada pecahan campuran. Bagaimana kita merubah ketiga ini ke dalam pecahan biasa? Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara merubah kepecahan biasa. Namun sekarang kita ingatkan kembali bagaimana cara merubah desimal ke dalam pecahan biasa. Lihat ya teman-teman ya. Misalnya 16%. Bagaimana cara merubah persen ke pecahan biasa? Pada video sebelumnya sudah ada 16%, berarti pecahan biasanya adalah 16/100. Ya, benar. Nah, ingat, dalam suatu pecahan kita harus membuatnya dalam bentuk paling sederhana. Jadi 16/100 ini masih bisa kita rubah ke dalam bentuk paling sederhana, yaitu dengan sama-sama membagi keduanya dengan bilangan, ya benar, dengan bilangan 4 gitu. Teman-teman harus mencari kira-kira 16 dan 100 itu dibagi berapa agar sama-sama habis gitu. Dan ternyata dia bisa dibagi 4. 16 bagi 4 itu 4, 100 bagi 4 itu adalah 25. Nah, inilah pecahan biasanya dari 16%. Ingat ya teman-teman ya, sekali lagi, rubah pecahan biasa ke dalam bentuk paling sederhana. Oke, inilah hasil terakhirnya yaitu 4/25. Nah, begitu cara merubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian bagaimana cara merubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa? Kita lihat 2,45. Kita tuliskan 245. Kita hilangkan komanya. 245. Kita hilangkan komanya ya. Kita lihat di belakang koma itu ada berapa angkanya. Oh, ternyata di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti dibagi 100. Ingat, kalau 2 angka dibagi 100. Kalau 1 angka dibagi 10. Kalau 3 angka dibagi 1000. Begitu juga seterusnya. Nah, sudah sampai sini jangan lupa kita rubah ke dalam bentuk paling sederhana. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Ingat trik yang kemarin ya, bahwa ketika ada angka 5 dan angka 0, terserah mau di atas atau di bawah, yang jelas angka belakangnya angka 5 dan 0, ini sudah pasti habis dibagi 5. Tuh, di atas bagi 5, di bawah juga dibagi 5. Seperti itu. Teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara membagi ini ya, 245 dibagi 5. Pasti teman-teman sudah paham.
Berapa hasilnya? Kita cari kira-kira 5 dikali berapa hasilnya 245. Ternyata 5 dikali 49, jadi hasilnya 49. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20 gitu. Per 20 seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa? Mudah. Ingat, 5 dikali 1 ditambah 3. Seperti itu. Kita tuliskan. Buka kurung. 5 dikali 1 ditambah 3. Penyebutnya adalah 5. Itu sama dengan 5 kali 1 5 tambah 3 8. 8 per 5. Teman-teman lihat lagi, masih bisa tidak disederhanakan 8 dan 5 ini? Ternyata tidak bisa lagi karena 8 dan 5 merupakan pecahan paling sederhana. Coba kita cari 8 dan 5 kira-kira ada di perkalian berapa? Tidak ada. 8 dan 5 tidak ada di perkalian manapun, sehingga 8 per 5 adalah bilangan yang paling kecil. Seperti itu. Nah, inilah model kita untuk merubah berbagai bentuk pecahan. Coba teman-teman tuliskan di bukunya dan coba dikerjakan ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara merubah ke pecahan campuran? Misal kita punya ini, ada pecahan biasa, persen, dan desimal. Bagaimana cara merubahnya ke dalam pecahan campuran? Teman-teman tadi sudah tahu bagaimana cara merubah ke pecahan biasa. Untuk merubah pecahan campuran ke pecahan campuran, maka teman-teman rubah dulu ke pecahan biasa. Dirubah semua angka ini, semua pecahan ini ke dalam pecahan biasa. Ini dalam bentuk pecahan biasa, berarti tidak perlu dirubah lagi. Kemudian persen kita rubah ke dalam pecahan biasa. Kemudian desimal kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara merubah ke pecahan biasa. Coba lihat lagi ya. Nih, cara merubah ke pecahan biasa ada di sini. Nih. Nah, setelah semuanya dirubah ke dalam pecahan biasa, ini kemudian teman-teman rubah lagi pecahan biasa yang telah didapatkan tadi ke dalam pecahan campuran. Dirubah ke dalam pecahan campuran. Nih, 23 per 6 dirubah ke dalam pecahan campuran. Kemudian 125% setelah jadi pecahan biasa dirubah lagi ke dalam pecahan campuran. Kemudian 1,65 dirubah ke pecahan biasa, kita rubah lagi ke pecahan campuran. Cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran teman-teman sudah belajar pada video sebelumnya. Coba nanti dilihat pada video sebelumnya ya, cara merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Selanjutnya, bagaimana merubah ke pecahan desimal? Misalnya kita punya ini, punya persen, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Caranya sama, kita rubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Kita rubah semuanya ke dalam pecahan biasa, persen ke pecahan biasa. Ini tadi nggak perlu dirubah karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Campuran ke pecahan biasa. Nah, di awal tadi kita sudah tahu bagaimana cara merubah ke pecahan biasa ya. Di video awal, di langkah yang pertama tadi, ya kita rubah semuanya ke dalam pecahan biasa. Kemudian dari pecahan biasa baru nanti kita rubah ke pecahan desimal. Nah, kita sudah belajar juga pada video sebelumnya cara merubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal.
itu ada di contoh nomor 2. Pada video sebelumnya contoh nomor 2. Nanti teman-teman coba lihat cara merubahnya. Ada contoh nomor 2. Gitu. Bisa ya? Kita ulang lagi, merubah ke pecahan desimal. Semua pecahannya kita rubah ke pecahan biasa. Kemudian kita rubah ke pecahan desimal. Seperti itu. Oke, selanjutnya merubah ke persen. Kita punya pecahan biasa, kemudian kita punya desimal, kemudian kita punya campuran. Ketiganya tadi kita rubah juga ke dalam pecahan biasa. Ini ke dalam pecahan biasa, ini ke dalam pecahan biasa, ini ke dalam pecahan biasa. Setelah dirubah ke dalam pecahan biasa, kita rubah dalam pecahan desimal. Gitu, dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita sudah juga belajar bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Teman-teman masih ingat kan? Ada di video contoh kedua. Nah, kemudian terakhir baru dirubah ke dalam pecahan persen. Bagaimana cara merubah ke pecahan persen? Kita juga sudah lihat, sudah belajar di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa diulang kembali videonya ya. Seperti itu. Jadi, begitu cara merubah ke persen. Semua pecahannya dirubah ke pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa dirubah ke desimal. Kemudian dari desimal dirubah ke persen. Seperti itu. Gimana teman-teman? Ya, silakan dicoba ya. Selamat bekerja. Baiklah teman-teman, berikut ada tabel mudah merubah berbagai bentuk pecahan. Jadi teman-teman dapat mengingat tabel berikut agar teman-teman lebih mudah untuk merubah berbagai bentuk pecahan dan tidak bingung mau merubah kemana dulu, seperti itu. Coba perhatikan ya. Nah, yang pertama merubah ke persen. Cara merubah ke persen, merubah ke pecahan campuran, dan merubah ke pecahan desimal. Nah, kenapa tidak ada merubah ke dalam pecahan biasa? Karena pecahan biasa itu merupakan modal awal kita untuk mempelajari bagaimana merubah ke berbagai bentuk pecahan, seperti itu. Bagaimana merubah ke dalam persen, ke dalam campuran dan desimal? Semua ini harus kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jika mau merubah ke dalam persen, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, bagaimana cara merubah ke campuran? Sama, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk desimal juga kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, baru nanti kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk yang persen ada 2. Setelah dalam bentuk pecahan biasa, kita rubah ke dalam bentuk desimal. Kemudian setelah desimal, kita rubah ke dalam bentuk persen gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk merubah ke pecahan campuran? Kalau ke pecahan campuran, langsung dari pecahan biasa langsung ke dalam pecahan campuran. Sama, ke dalam pecahan desimal juga seperti itu. Dari pecahan biasa langsung ke dalam pecahan desimal. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal, ke dalam pecahan campuran, dan ke dalam pecahan desimal? Ada di contoh sebelumnya, ada di pembelajaran sebelumnya. Begitulah cara mudah merubah berbagai bentuk pecahan. Nah, tabel ini yang harus teman-teman ingat. Oke teman-teman, sudah paham ya? Oke. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap belajar dan tetap sama-sama belajar di ruang belajar kita, agar kita bisa belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Tetap di rumah,
belajar dengan baik dan jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.